Welcome to Fast Charging. Welcome to Fast Charging. Charging kita secara cepat dan stay strong forever. Ada dua kisah yang dikisahkan pada Injil hari ini. Yang pertama mengenai seorang wanita berdosa yang datang pada Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, mencium kaki Yesus dan memberikan minyak wangi pada kaki Yesus. Hal ini dilakukan untuk menyatakan pertobatannya dan untuk menyatakan harapannya hidup yang lebih baik. Dan kisah yang kedua dikisahkan oleh Yesus sendiri dalam perumpamaan, yaitu mengenai dua orang yang berhutang kepada tuannya. Yang satu berhutang lebih banyak, yang satu berhutang lebih sedikit. Tapi dua-dua orang ini sudah tidak bisa membayar hutangnya. Oleh karena itu, tuannya memberikan pengampunan kepada kedua orang ini dengan menghapuskan segala hutang-hutang mereka. Pengampunan adalah salah satu bentuk kasih karunia yang dinyatakan pada bacaan Injil ini. Setelah kita mendapat pengampunan, karena kita pun adalah orang-orang berdosa, apa yang harus kita perbuat? Mari sama-sama kita dengarkan dalam bacaan pertama dari 1 Korintus 15 ayat 10, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengenai kasih karunia Tuhan yang dia sudah terima. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang pembunuh, dan Tuhan bisa mengubah dia karena kasih karunia Tuhan kepada dia menjadi seorang rasul. Seterusnya dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebagai respon atas apa yang dinyatakan oleh Tuhan, Rasul Paulus bekerja dengan lebih keras, mewartakan kabar sukacita Injil kepada negara-negara dan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, ada 3 hal yang bisa kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan, terimalah kasih karunia Tuhan itu dalam bentuk apapun yang kita terima. Entah itu pengampunan, entah itu penghiburan, entah itu sukacita, ataupun berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Yang kedua, bekerjalah lebih keras. Sama seperti Rasul Paulus bekerja lebih keras, kita pun bekerjalah lebih keras sebagai respon atas kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan kepada kita. Bekerjalah lebih keras untuk keluarga, bekerjalah lebih keras untuk usaha Anda, dan bekerja lebih keras untuk Tuhan, dan bekerja lebih keras untuk studi Anda, atau dimanapun situasi Anda berada. Yang ketiga, muliakanlah Tuhan dalam segala hal. Apa yang telah kita lakukan, jika itu berhasil dan membuat hidup kita menjadi lebih baik, nyatakanlah bahwa itu bukanlah kekuatan kita, tetapi hanya karena kekuatan Tuhan, dan hanya karena kebesaran Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Ingat saudara-saudaraku, ikut DF online setiap hari Rabu jam 19 tepat waktu Indonesia Tengah lewat Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.